Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita mengenai khotbah di bukit dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hari ini kita akan khusus membahas mengenai miskin di hadapan Allah terkait dengan ucapan bahagia yang pertama. Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang Tuhan peliharakan di dalam tubuh jiwa kami, bahkan di dalam seluruh aktivitas kami, pekerjaan, keluarga kami, dan banyak aspek dalam hidup kami, di mana Tuhan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk sukacita maupun duka cita yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena melalui semuanya itu kami melihat Allah bekerja dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali lagi datang di hadapan hadirat Tuhan. Meminta belas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam pemberitaan firman Kristus. Tolong hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh oleh anugerah Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati kami dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman ke depan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca teks ini, pasal 5 dari Injil Matius, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Ucapan bahagia. Dua-dua ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal yang pertama, pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-29 merupakan rangkaian dari khotbah Yesus yang dikumpulkan lalu disusun oleh Matius dengan struktur yang khas milik Matius. Kalau kita lihat bahwa ada catatan-catatan yang sama di dalam Lukas maupun di dalam Markus. Walaupun Markus catatannya sangat sedikit terkait dengan ucapan bahagia ini. Namun Matius mencatatnya dengan kekhasannya sendiri. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Matius mau menekankan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang dipimpin oleh sang raja yang berwibawa dan berotoritas. Bahkan raja itu yaitu Kristus sang Mesias yang sudah datang itu memberikan ajaran sebagai pusat kehidupan umat Allah. Dan pengajaran Kristus adalah penentu bagi kehidupan dan masa depan para murid Kristus di dalam kerajaannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat istilah khotbah di bukit, sebenarnya istilah ini pertama kali muncul di dalam karya dari Agustinus di Hippo. Kalau Bapak Ibu ingat, Agustinus adalah salah satu daripada bapak gereja yang cukup terkenal. Dan sebutan khotbah di bukit itu pertama kali muncul dalam karyanya Agustinus dari Hippo sekitar tahun 354 sampai 430 Masehi di mana dia hidup dan berkarya. Namun ketika kita membaca seluruh pasal dari pasal 5 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-29, kita berjumpa bahwa sebenarnya judul yang paling tepat itu adalah khotbah kemuridan. Khotbah kemuridan, bukan pemuridan. Kalau pemuridan itu adalah suatu proses. Tetapi kemuridan adalah suatu panggilan Allah kepada orang-orang yang telah berkomitmen kepada kerajaan Allah. Orang-orang yang meresponi berita kerajaan Allah. Allah panggil mereka dan kemudian Allah menjadikan mereka sebagai muridnya. Maka di dalam konteks pasal 5 sampai dengan pasal 7, lebih tepatnya ini berbicara mengenai khotbah kemuridan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Yesus ketika dia berkhotbah duduk di atas bukit, saudara, ini adalah satu posisi yang lazim. Biasa dilakukan oleh para guru-guru Yudaisme ketika mengajar, mereka mengajar dengan duduk.
Dan kalau kita baca di dalam pasal-pasal daripada Matius, di dalam pasal selanjutnya kita ketemu bahwa Yesus Kristus memang biasa mengajar dengan duduk. Kenapa duduk, saudara? Karena duduk berbicara mengenai otoritas Kristus dalam pengajaran. Dia adalah guru, rabi. Tetapi dia bahkan lebih daripada rabi. Dia adalah nabi yang agung itu. Dan dia mengajar, maka duduk berbicara mengenai otoritas Kristus. Menariknya adalah orang-orang yang menjadi audiens daripada pengajaran Yesus. Kita lihat di situ ada dua macam kelompok orang. Kalau kita lihat Yesus dikatakan dalam ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Ada dua audiens yang mendengar khotbah pengajaran Kristus itu. Yang pertama-tama sebagai lingkar terdalamnya adalah para murid. Para murid datang dan kemudian duduk dekat Yesus untuk mendengarkan pengajaran dia. Tetapi ada banyak orang yang kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat yang ke-25, berbondong-bondong mereka mengikuti Yesus dan mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Itu berarti wilayah-wilayah tanah dari Kanaan. Orang-orang yang berasal dari wilayah Kanaan. Kalau Bapak Ibu ingat, ini kalimat yang sama dengan pembagian tanah perjanjian yang ada dalam konteks zamannya Yosua. Dan bayangkanlah orang-orang itu datang dan mendengarkan Yesus. Yang berarti yang mendengarkan Yesus bukan saja orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Namun sekali lagi, khotbah ini adalah khotbah kemuridan yang diperuntukkan kepada mereka, yaitu para murid, yang mana para murid ini telah berkomitmen kepada kerajaan Allah. Para murid ini telah sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Maka pasal 5 itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus terkait dengan panduan hidup. Bagaimana murid-murid itu hidup di dalam kerajaannya. Instruksi yang diberikan kepada para murid untuk bagaimana mereka hidup di dalam kerajaannya. Kalau kita memperhatikan di dalam konteks ini, Yesus Kristus berbicara mengenai suatu hubungan yang baru ketika mereka masuk sebagai murid di dalam kerajaan Allah. Para murid memasuki satu hubungan yang baru. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Bapa di sorga. Sebelumnya mereka bukan murid Kristus. Makanya pasal 4 dimulai dengan Yesus memilih 12 murid Yesus. Lalu kemudian Yesus pasal yang kelima berbicara mengenai bagaimana hidup sebagai murid dalam kerajaan Allah. Yang sudah mereka itu responi. Tapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hubungan yang baru dengan Bapa di sorga. Hubungan ini adalah hubungan yang akhirnya membawa para murid ini harus memikul konsekuensi daripada panggilan mereka sebagai murid. Mereka adalah murid yang memiliki hubungan yang baru dengan Bapa di sorga, maka ada konsekuensi. Ketika kita meresponi panggilan kerajaan Allah, ketika kita menyerahkan diri kita sebagai murid Kristus, saudara ingat ada konsekuensi yang harus kita pikul. Karena ada hubungan yang baru yang Kristus itu berikan kepada kita dalam relasi kita dengan Bapa di sorga. Dan itu berarti saudara dan saya akan berhadap-hadapan dengan dunia ini. Saudara dan saya akan kemudian menghadirkan suatu komunitas baru yang dimana komunitas itu dibangun di atas dasar Kristus. Raja daripada kerajaan Allah itu. Dan ketika kita ada di dalam komunitas baru, dalam hubungan yang baru dengan Allah sebagai murid itu, kita juga adalah orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang yang hidup dalam antitesis. Yang tadi saya katakan berhadapan-hadapan dengan dunia. Antitesis terhadap dunia ini. Seorang penafsir mengatakan bahwa kalau hidup sebagai murid dalam kerajaan Allah, saudara dan saya tidak bisa tidak. Saudara dan saya harus menghadirkan suatu budaya tandingan. Suatu gaya hidup, suatu pola hidup, suatu cara berpikir, suatu perilaku hidup dalam komunitas yang baru terhadap dunia. Sehingga dunia melihat kita beda. Dunia lihat kita beda. Ini orang beda. Komunitas ini beda. Mana bedanya? Maka Yesus Kristus berbicara mengenai kehidupan, kualitas hidup yang seharusnya dimiliki oleh para murid. Dan di dalam ucapan yang pertama kita ketemu kalimat itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya miskin di hadapan Allah? Seorang murid yang memiliki kualitas hidup yang menghadirkan budaya tandingan dalam dunia ini, yang menghadirkan perbedaan dalam dunia ini, mereka disebutkan miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Kata miskin, saudara, di dalam bahasa Yunani itu berarti pengemis. Pengemis. Terjemahan daripada bahasa Ibrani yang lebih positif, yaitu orang yang saleh, orang yang rendah hati. Tetapi di hadapan Allah, dia adalah pengemis saja dan tidak lebih daripada pengemis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengemis berbicara mengenai beberapa aspek kehidupan, kualitas rohani daripada orang yang berkomitmen kepada kerajaan Allah. Tentu ini bukan mengacu kepada miskin atau kaya secara materi. Karena kualitas rohani miskin di hadapan Allah bisa dimiliki baik orang yang miskin secara materi maupun orang yang kaya secara materi. Saya ambil contoh Abraham. Abraham adalah seorang bapak yang disebut sebagai bapak orang beriman. Apakah dia kaya? Dia kaya. Dia punya banyak budak. Dia punya harta kekayaan. Dia punya pasukan bahkan. Dia adalah orang yang berlimpah-limpah dengan kekayaan. Namun Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Abraham adalah seorang yang miskin di hadapan Allah. Tidak satu pun bagian daripada kehidupan Abraham di mana dia menyombongkan dirinya di sana. Tetapi Abraham selalu kemudian menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Pengemis saja di hadapan Allah. Padahal dia punya kekayaan. Contoh yang lain. Janda yang memberikan persembahan 2 peser dalam perjanjian baru. Janda yang memberikan 2 peser. Seorang yang miskin sekali. Tapi Yesus berkata ketika dia memberi lebih banyak daripada yang lain. Kenapa? Karena dia kaya. Saudara, tampaknya ada paradoks yang demikian. Tapi itulah hidup Kristen. Kehidupan sebagai seorang murid di dalam kerajaan Allah adalah hidup sebagai pengemis di hadapan Allah. Orang-orang yang hidup sebagai pengemis di hadapan Allah akan selalu memiliki karakteristik ini. 4 karakteristik. Orang yang miskin di hadapan Allah. Pertama, orang yang miskin ini adalah orang yang mengakui dirinya sebagai bangkrut, kosong secara rohani di hadapan Allah. Kami gak punya apa-apa Tuhan. Kami bangkrut. Kami kosong. Kami nothing Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menyatakan dirinya bangkrut dan kosong di hadapan Allah. Adalah orang yang sadar dirinya dengan sepenuhnya di hadapan Allah bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Secara rohani tidak ada satupun pada diri kami yang bisa diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Kami orang berdosa Tuhan. Karena kami berdosa pada diri kami sendiri. Kami tidak mampu untuk menolong diri kami sendiri. Ketidakberdayaan untuk menolong diri sendiri. Dan itu berarti tidak ada pada bagian diri kita yang diandalkan. Yang dijadikan sebagai sandaran, kekuatan bagi jiwa kita. Tidak ada. Dan karena itu, saudara dan saya membutuhkan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang mengisi kehidupan kita, yang memenuhi kehidupan kita, yang mengangkat kebangkrutan kita, yang mengisi kekosongan jiwa kita, memulihkan keberadaan jiwa kita yang benar-benar nothing di hadapan Tuhan, yang benar-benar kosong, bangkrut itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang miskin adalah orang yang mengakui dirinya demikian. Maka ketika saudara dan saya mempelajari karakteristik pertama daripada orang yang miskin ini, kita akan berjumpa bahwa tidak ada kesombongan di sana. Tidak ada upaya keangkuhan diri
yang mencoba untuk kemudian mengandalkan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia ini di hadapan Allah. Tidak ada sama sekali. Orang ini adalah orang yang benar-benar rendah hati di hadapan Allah. Orang yang benar-benar membutuhkan Allah. Orang yang benar-benar sadar diri tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat contoh di dalam perjanjian baru. Ketika ada dua orang datang menghadap kepada Allah di dalam ibadah, Yesus Kristus memberikan perumpamaan ini. Pemungut cukai ketika berhadapan dengan Allah, dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadahkan mukanya ke atas. Tetapi dia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan dan memukul-mukul dirinya dan menyatakan bahwa Tuhan, aku orang berdosa, kasihanilah aku, have mercy on me. Tuhan, kasihanilah aku, have mercy on me. Bapak Ibu, itu adalah teriakan daripada seorang yang sadar diri bahwa dia miskin di hadapan Allah. Orang yang menganggap dirinya kaya di hadapan Allah tidak akan pernah berteriak kepada Tuhan, Tuhan, have mercy on me. Tidak pernah. Mengapa? Karena dia akan selalu menganggap dirinya kuat dan kuat saja. Tetapi bagi mereka yang miskin di hadapan Allah akan selalu berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku yang tidak berdaya ini. Tapi bandingkan dengan kehidupan orang Farisi itu. Dia dengan bangganya dan kemudian memberikan kepada Tuhan list berapa banyak kontribusi dia ke dalam pelayanan. Kontribusi dia ke dalam kerajaan Allah. Yang membuat Tuhan harus memperhitungkan kontribusi dia supaya masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, murid Kristus yang masuk dalam kerajaan Allah tidak ada kontribusi bagi kerajaan Allah. Saudara melayani Tuhan habis-habisan, saudara beri hidupmu bagi Tuhan, saudara itu bukan kontribusi. Itu adalah bagian daripada hidupmu sebagai seorang murid yang meresponi anugerah Allah yang bahkan lebih besar daripada hidup kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini saudara yang saya memperhatikan, orang yang miskin ini adalah orang yang sungguh-sungguh sadar. Tuhan, apapun yang aku lakukan, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada kontribusi. Kedua, seorang yang miskin di hadapan Allah memiliki karakteristik menyangkal diri demi Kristus saja, yang berarti dia dengan rela dan sukacita meninggalkan segala hawa nafsu dunia dan segala kenikmatan dunia ini demi Kristus. Menghadirkan budaya tandingan, saudara, tidak bisa tanpa penyangkalan diri. Penyangkalan diri terhadap segala kenikmatan dunia, hawa nafsu dunia yang sangat menggiurkan bagi kita. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan kehidupan daripada Musa, Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita baca sebentar bagaimana dia meninggalkan kenikmatan dunia dan segala nafsu dunia ini demi menjadi sama dengan umat Allah tetapi harus hidup di dalam penderitaan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11. Kita baca di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ayat ini. Dua-dua ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Perhatikan kalimat ini. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Kemiskinan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bapak Ibu, ini adalah paradoks kehidupan Kristen. Dan Musa mengambil
paradoks ini dan mengalami paradoks ini sebagai bukti bahwa dia adalah murid di dalam kerajaan Allah. Dia menyangkali dirinya demi Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita banyak sekali berhadapan dengan pencobaan dan aspek-aspek di luar diri kita, bahkan dalam diri kita, yang mencoba mengumpan kita, mencoba untuk menarik kita, membujuk kita, supaya kita mengikuti gaya hidup, hasrat hati, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saya tidak bisa menghindari itu. Karena kita menemukan itu sebagai fakta kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kesaksian-kesaksian iman daripada orang-orang percaya, bukan saja di dalam perjanjian lama dan baru, tetapi saudara dan saya bisa melihat dalam kesaksian hidup orang-orang percaya yang ada di zaman ini. Berapa banyak dari mereka yang harus kehilangan kekayaan mereka, harus kehilangan jabatan mereka, harus kehilangan popularitas mereka demi Injil yang mereka itu percayai dan mereka taati. Bapak Ibu dan saya akan bertemu dengan para pekerja-pekerja Kristen yang takut akan Tuhan. Dan mereka harus dengan rela meninggalkan apa yang menjadi kenikmatan dan pengejaran dunia ini demi supaya mereka taat kepada Allah. Saudara juga akan berjumpa dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang rela meninggalkan kenikmatan dunia dan hal-hal yang mereka mungkin bisa kejar demi nafkah hidup mereka. Segala macam yang diinginkan oleh dunia ini tetapi mereka berikan itu kepada Tuhan. Tentu ini tidak berarti bahwa saudara tidak boleh bekerja bagi nafkah hidup saudara, bukan. Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa ada hal-hal yang dimana ketika kita bekerja dan melayani Tuhan, kita berjumpa dengan banyaknya upaya-upaya setan, upaya-upaya dosa, upaya-upaya dunia ini yang mengumpan kita, menarik dan membujuk kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Satu kali di dalam percakapan kami dengan seorang pebisnis. Dia datang dengan beberapa rekannya. Kemudian dia bilang kepada saya bahwa di dalam pekerjaan dia bisnis itu harus jujur. Bahwa banyak tawaran yang membuat dia sangat mungkin mengkompromikan iman dia. Dan tawaran itu bukan datang 1-2 kali. Tawaran itu datang terus menerus. Supaya membujuk dia, bawa dia ikut itu. Tapi dia bilang tidak. Bahkan dia bilang sama atasannya, saya tidak akan lakukan ini. Tapi atasannya yang sangat suka, sangat mengejar keuntungan demikian, marah kepada dia. Dia bilang terserah Bapak kalau mau marah silakan marah. Tetapi mulai sejak itu dia bilang sama istrinya, kita sudah harus siap kalau saya dipecat. Karena saya sendiri yang beda pendapat, yang tidak mau melakukan apa yang tidak benar. Jadi kamu sebagai istri siapkan anak-anak bahwa suatu waktu saya kemungkinan besar dipecat. Dan betul saja dalam kurun waktu sekian tahun ke depan mereka padahal sudah mempersiapkan keuangan mereka untuk masa depan anak-anak, lalu kemudian bisnis di hari tua dan seterusnya, mereka sudah mempersiapkan itu. Tapi tiba-tiba langsung saja dipecat oleh perusahaan tersebut tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan dia dipersalahkan. Lalu kemudian dia dibawa ke ranah hukum untuk kemudian dijadikan sebagai orang yang terdakwa di dalam satu kondisi tertentu yang dimana dia tidak setuju di sana. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang menyakitkan bagi dia karena pada saat itu semua fasilitas daripada kantor dicabut. Keuangan tidak dapat lagi, pesangon pun tidak sama sekali. Dia benar-benar dipecat, dikeluarkan, ditendang saja begitu daripada perusahaan. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika hari pemecatan terjadi, dia telepon istrinya. Karena dia tidak bawa mobil lagi. Mobil dari kantor, dia telepon istrinya, dia bilang gini, jemput saya. Waktu dia bilang jemput saya, istrinya sudah tahu ini di PHK. Dia datang, istrinya datang. Begitu istrinya parkir, anaknya keluar dari mobil, langsung dia lari, dia peluk papanya.
Dia peluk papanya dengan air mata. Sudah tidak bisa tahan lagi. Nangis. Tapi dia tahu bahwa saat itu istri dan anak siap. Bahwa dia harus kehilangan banyak hal. Masa depan mereka langsung tercancel oleh karena dia dipecat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang disebut dengan murid Kristus. Saudara ketika menghadirkan budaya tandingan, saudara harus sangkal diri. Dan ketika sangkal diri, itu berarti karakteristik yang ketiga, saudara harus pikul salib demi Kristus. Seorang penafsir mengatakan bahwa loyalitas kepada Kristus dengan tetap hidup saleh dan menderita karena Kristus bukan saja kehilangan harta benda, ditolak, dianiaya, tetapi juga mati demi Kristus. Bapak Ibu rela tidak? Siap tidak? Ini suatu hal yang merupakan panggilan tetapi juga fakta hidup kekristenan. Barang siapa yang mengatakan aku murid Kristus dan berkomitmen kepada kerajaan Allah, saudara harus ingat baik-baik karakteristik daripada seorang yang hidup miskin di hadapan Allah. Sangkal diri, pikul salib, dan itu berbicara mengenai loyalitas kita. Loyalitas kita kepada Kristus saja. Dan yang keempat, karakteristik orang yang miskin adalah bergantung total kepada Allah dalam segala hal. Bergantung total. Saudara bapak yang tadi saya ceritakan bersama dengan keluarganya. Ketika mereka bercerita apa yang harus mereka makan minum hari demi hari. Mereka aminkan firman Tuhan yang dikatakan di dalam doa Bapa kami. Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya day by day. Saudara itu yang disebut dan bergantung kepada Allah. Saudara dan saya belajar bukan saja bergantung kepada Allah di dalam keselamatan kita, tetapi dalam keseharian hidup kita. Sehingga khotbah di bukit bukanlah suatu khotbah dengan etika Kristen yang akan diterapkan nanti ketika kita masuk surga. Tetapi sekarang saudara terapkan. Sehingga orang melihat adanya perbedaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merefleksikan iman kita, keyakinan kita kepada apa yang kita dengarkan. Berita firman yang kita dapatkan daripada Kristus. Dalam kehidupan keseharian. Bahkan termasuk urusan makan minum kita. Bukankah nanti di dalam pasal yang ke-6 Injil Matius kita diajarkan tentang doa Bapa kami. Dan itu berarti Yesus mau mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai murid Kristus dalam kerajaan Allah ada suatu kehidupan yang bersifat saleh, hidup di dalam takut akan Tuhan, tetapi itu adalah sesuatu yang bersifat praktis sekali yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Sehingga sekali lagi kita sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, saudara, kita perlu ingat baik-baik. Miskin di hadapan Allah adalah orang yang mengakui dirinya bangkrut kosong di hadapan Allah. Tetapi dia juga adalah seorang yang menyangkal diri demi Kristus, memikul salib demi Kristus. Dan karena itu dia bergantung total kepada Allah dalam segala hidup dia. Tidak ada yang kecuali seluruh hidup dia, baik secara jasmania, secara spiritual. Dia adalah seorang yang bergantung total kepada Allah. Di sini saudara dan saya memperhatikan bahwa Yesus Kristus membawa mentalitas kualifikasi kehidupan Kristen yang baru di dalam kehidupan murid Kristus dalam relasi yang baru dengan Bapa di surga. Sekarang bagi mereka yang hidup demikian, yang miskin di hadapan Allah itu apa yang menjadi upah mereka? Kalau saya pakai istilah upah. Kalau kita bilang upah saudara, enggak ada ciptaan yang berhak dapat upah. Karena seluruh ciptaan memang wajib taat kepada pencipta. Apalagi kalau kita diselamatkan di dalam Kristus. Tidak ada hak untuk kita menuntut upah kepada Kristus. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah terima kasih Tuhan. Tidak ada upah yang kita bisa tuntut. Tetapi saya pakai istilah upah ini oleh karena Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada kita suatu kebahagiaan, keberuntungan, berkat Allah yang dia sediakan oleh karena saudara dan saya loyal kepada Kristus. Oleh karena saudara dan saya menghidupi kehidupan yang miskin di hadapan Allah itu. Tetapi sekali lagi ini bukan sebagai suatu kewajiban Allah berikan kepada kita, tidak. Tetapi ini adalah anugerah yang Allah karuniakan kepada orang-orang percaya. Mari kita lihat kata berbahagia. Berbahagia di dalam bahasa Yunaninya makarios. Itu adalah kata sifat. Tetapi dalam bahasa Yunani kata kerjanya itu makariso. Waktu saya baca makariso saya ingat
ini merek rambut, apa namanya, vitamin rambut lah, apa rambut perempuan begitu, Makariso. Ingat ya, Makariso itu dari kata Makarios, begitu, yang berarti berbahagia. Jadi kalau Bapak Ibu yang perempuan ya pakai Makariso, ingat berbahagia. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kata ini adalah kata dari bahasa Latin juga bitus, yang berarti berbahagia, diberkati, beruntung. Nah, bagaimana seorang yang miskin di hadapan Allah bisa melihat kebahagiaan ini? Bukan di waktu yang akan datang, tetapi sekarang. Sekarang. Keunikan daripada pasal 5 ayat yang ketiga ini ditulis dalam bentuk present tense, yang berarti mengacu kepada hari ini. Hari ini. Nah, bahagia, berbahagia, diberkati, beruntung saudara. Ini mengacu kepada suatu ucapan bahagia yang datang daripada Allah sendiri. Ini bukan perasaan bahagia seolah-olah saya merasa bahagia, bukan. Tetapi ini adalah situasi, kondisi bahagia di mana umat Allah ada di dalamnya. Kita mengalaminya. Jadi bukan merasa bahagia, tetapi memang sudah bahagia. Atau berada di dalam kebahagiaan. Lebih tepatnya saya pakai istilah sedang dan terus menerus berbahagia. Sedang dan terus menerus diberkati. Sedang dan terus menerus beruntung. Kalau Bapak Ibu dan saya ada di dalam posisi seperti Bapak yang tadi saya ambil contoh. Bagaimana dia memberikan penafsiran terhadap situasi yang dialaminya. Lalu keluarganya yang turut menderita oleh karena konsekuensi imannya. Memandang bahwa mereka sekarang sedang berbahagia. Mereka sekarang sedang diberkati. Sedang beruntung. Wah, ini sesuatu yang sulit, saudara. Sulit, karena itu perspektif berpikir kita. Cara berpikir kita yang mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Maka berbahagia di sini, saudara. Kita berada di dalam kebahagiaan. Kita terus menerus sedang berada di dalam berkat Allah, dalam keberuntungan. Maka berbahagia mengacu kepada status dan kondisi kehidupan yang sejahtera di dalam Allah yang menjadi milik mereka. Yang berkomitmen kepada Kristus sebagai Raja mereka dan Kristus yang memerintah atas kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, status dan kondisi kehidupan yang sejahtera. Berarti kalau kita tadi lihat ya, miskin ini tidak terkait dengan kepemilikan harta secara material. Berarti saudara dan saya coba bandingkan, pikirkan dengan matang kehidupan yang sejahtera di dalam Allah sekarang sedang dan terus menerus dialami oleh orang percaya. Dalam beragam situasi. Saudara mau sehat, saudara dalam keadaan sakit parah, saudara dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, Allah berkata saudara memiliki kehidupan yang sejahtera. Sejahtera ini saudara adalah suatu kualitas rohani yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Di mana kita menikmati kasih karunia Allah, pemeliharaan Allah yang melampaui aspek material. Yang melampaui perkara-perkara yang kasat mata yang saudara dan saya bisa amati. Maka kesejahteraan ini adalah sesuatu yang sekali lagi saudara dan saya tidak cipta dalam diri kita, tetapi Allah beri dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mengalami sakit kanker misalnya, ataupun sakit-sakit yang lain. Tapi dia bisa dalam kondisi tenang menghadapi itu dan kemudian dia memiliki pengharapan kepada Allah. Saudara ingat, dia sedang dalam posisi makarios. Kemarin waktu pertama cek kolonoskopi dan endoskopi, papa dari Pak Tama itu jarang-jarang minta Zoom untuk berdoa. Biasanya kalau berdoa lewat telepon saja. Tapi kemarin dia minta kami semua itu hadir di Zoom dan mendoakan Pak Tama. Setelah berdoa dia bilang begini, besok kita Zoom lagi ya. Sebelum kamu masuk ruangan untuk eksekusi, kita Zoom lagi. Terus waktu kami dengar mengenai Papa yang kayaknya
concern banget dengan Pak Tama, papa mertua saya. Terus tergelitik dalam hati saya. Saya berpikir papa ini berdoa karena khawatir atau berdoa karena percaya. Itu kan beda tipis begitu kan ya. Saking khawatirnya kita berdoa berapa kali begitu kan ya. Ada yang begitu kan ya. Mau maju jadi MC pertama kali. Gemetar ya kan ya. Doa ulang-ulang. Sudah berdoa tadi pagi, berdoa lagi. Karena apa? Karena khawatir. Bukan karena percaya. Ya tidak. Nah kadang-kadang kita tuh berdoa bisa begitu. Jadi waktu saya dengar papa bilang Zoom lagi besok. Saya pikir aduh ini kita mau masuk ruangan bagaimana begitu kan. Buka Zoom. Ini posisi Pak Tama kan sulit begitu ya. Dia di Cikarang, saya di Depok, kita ketemu di Medistra begitu. Jadi kemarin itu waktu kita ngobrol-ngobrol, setelah itu kita doa sama-sama. Yang saya mau katakan di sini adalah kondisi sejahtera. Kadang-kadang kita itu harus akui bahwa ketika kita berdoa, bahkan kondisi-kondisi dalam keadaan yang sukar sekalipun, saudara dan saya bisa menikmati sejahtera Tuhan. Dan ketika saudara berdoa dan dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh itu memberikan sejahtera dalam hati kita. Sejahtera itu bukan sekedar ketenangan. Sejahtera itu berbicara mengenai kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan dia memberikan kepada kita suatu pimpinannya, pengharapan dan penghiburan dalam jiwa kita. Sehingga kita itu seperti memiliki keyakinan yang kokoh. Misalnya di dalam doa-doa kita. Pergumulan iman kita. Sehingga saudara dan saya ketika melihat di dalam situasi yang sukar yang sedemikian dan kita masih memiliki iman, kita masih bisa kemudian menikmati Allah, menikmati cinta kasih Tuhan. Walaupun keadaan secara lahiriah kita tidak kondusif, kita sejahtera. Sejahtera saudara. Ketika saya bicara dengan mama mertua saya bilang begini, "Mah, yang mereka paling takutkan itu kan kalau kena cancer kan ya." Lalu saya bilang sama mama mertua, "Mah, kalaupun terdeteksi cancer nantinya, mama papa tidak usah khawatir. Lebih baik cepat diketahui supaya cepat ditangani. Kalau terdeteksi." Lalu ketika selesai operasi, selesai endoskopi dan kolonoskopi, perawat panggil saya masuk ke ruangan, ketemu dengan dokter. Dan dokter bicara hal yang pertama. Pak Tama sadar dia bicara pertama, "Pak, yang saya khawatirkan tentang cancer ternyata bersih. Tidak ada apa-apa." Itu dia waktu dengar, Pak Tama dengar tuh, dia biasa keras ya orangnya ya. Tapi kali itu dia air mata juga. Saya bilang ini galak-galak ternyata. Nangis juga begitu kan ya. Rupanya dalam hati dia tuh dia gemetar juga terhadap situasi itu. Cuman entah kenapa hari Rabu ketika dia akan berangkat pergi ke Cikarang untuk kemudian diantarkan ke Medistra. Waktu saya berdoa lalu saya bilang gini. Selesai saya bilang kamu pergi saja. Apapun terjadi Tuhan pimpin kita. Yang penting kita sudah doa serah sama Tuhan. Tuhan pimpin. Maka dia pergi. Tetapi setelah dengar kabar itu entah antara bahagia dan bercampur-campur perasaan dia ya. Saya peluk dia lalu saya cium dia. Di hari tanggal dia ulang tahun. Jadi apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sejahtera adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita mengatakan berbahagia, diberkati, beruntung, kapan? Sekarang. Sekarang saudara. Ketika Tuhan memberikan kepada kita status kondisi kehidupan yang sejahtera di dalam Tuhan itu. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Allah melanjutkan sejahtera itu dengan memberikan kepada kita prinsip-prinsip hidup. Yang kontras dengan manusia duniawi ini. Kontras dengan kehidupan duniawi ini. Sehingga saudara dan saya yang memiliki sejahtera di dalam Kristus. Yang berbahagia ini akan menjadi orang-orang yang mengimplementasikan atau mempresentasikan sejahtera yang ada pada diri kita itu dalam perilaku etis kita. Sehingga orang lain memberikan kesimpulan. Dia kok dalam kondisi begini ya. Misalnya dalam kondisi sakit. Tapi kok dia punya sesuatu yang lain. Sesuatu hal yang lebih daripada perkara rohani itu. Yaitu apa? Iman kepada Kristus. Kehadiran Allah. Tetapi juga praktik-praktik kehidupan. Seluruh keberadaan perilaku hidup kita yang berpadanan dengan Kristus. Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sekali lagi sulit untuk dilakukan. Saya kembali kepada Bapak yang tadi kami
saya ceritakan itu, yang dipecat itu, dia ditawarkan untuk maju menjadi seorang yang membela perkara dia dengan menghadirkan pengacara yang cukup baik dan keluarga dia itu mendukungnya untuk lawan bosnya dia di meja pengadilan. Waktu itu ditawarkan kepada si bapak ini bilang begini, saya tidak bertujuan untuk menghancurkan bos ini, tapi saya ingin bos saya yang dalam kondisi tidak benar itu, tetapi menuduh saya yang melakukannya, saya ingin dia tahu bahwa saya punya Kristus. Saya ingin dia tahu bahwa cara saya menghadapi dia tidak seperti dia menghadapi saya. Wah, ini kan suatu budaya tandingan ini. Bayangkanlah posisi dia yang sudah bangkrut secara materi itu karena dibuat orang lain bangkrut. Tapi dia berhadapan dengan orang demikian tidak dengan cara membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi dia berjuang. Kalaupun saya maju di meja pengadilan, saya akan berjuang sedapat mungkin supaya bos saya lihat bahwa saya orang Kristen. Saya beda. Padahal bosnya juga orang Kristen, saudara. Ini Kristen lawan Kristen ya. Tapi yang satu ini bukan murid Kristus, yang ini murid Kristus, saudara. Jadi dia mau menghadirkan budaya tandingan. Saya tidak seperti dia. Saudara, ini yang saya bilang bahwa kita mempresentasikan kebahagiaan, berkat Allah, keberuntungan, damai sejahtera Allah dalam hati kita, dalam jiwa kita kepada orang lain. Sehingga orang lain melihat kita itu berbeda. Berbeda bukan karena sekali lagi secara lahiriah, tetapi karena ada kualitas rohani dalam jiwa kita yang memberikan kesaksian iman kepada orang-orang di luar. Maka ucapan bahagia ini adalah ucapan yang menunjukkan kepada kita Allah bekerja dalam hidup orang percaya, menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan berkat Allah, sejahteranya dalam hidup kita, sehingga memungkinkan saudara dan saya untuk memiliki prinsip hidup yang benar dan menghidupi prinsip hidup yang benar di dalam keseharian kita. Orang-orang yang berbahagia karena miskin di hadapan Allah, dikatakan bahwa mereka akan empunya kerajaan sorga. Empunya kerajaan sorga. Tadi saya katakan sebagai upah yang Allah berikan. Suatu kebahagiaan, upah yang Allah berikan. Kerajaan sorga yang disediakan bagi mereka yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan istilah kerajaan Allah atau kerajaan sorga, adalah satu istilah yang juga bersifat eskatologi. Jadi sudah ada sekarang, karena Kristus sudah hadir, pemerintahannya sudah berlangsung secara rohani, namun secara sempurna akan datang pada akhir zaman, di mana dia datang dalam kemuliaannya sebagai raja dan menghadirkan kerajaannya bagi saya secara fisik. Saudara akan lihat itu. Bukan saja secara rohani. Tetapi menariknya sekali lagi di dalam ayat yang ketiga itu ditulis dalam bentuk present tense. Yang berarti sekarang, sedang terjadi. Adalah sesuatu hal yang merupakan kebahagiaan bagi orang percaya oleh karena mereka hari ini telah memiliki atau sedang memiliki dan terus memiliki kerajaan sorga itu. Mereka tidak perlu menunggu nanti baru mereka miliki, tetapi sekarang mereka sudah miliki. Dan karena mereka sudah miliki itu, maka di dalam konteks ini Yesus menuntut bagaimana mereka harus hidup di dalam kerajaan sorga dengan cara hidup yang benar. Yang tadi saya katakan miskin di hadapan Allah dengan 4 karakteristik itu. Yesus berkata, kerajaan sorga sudah mereka miliki sekarang dan terus menerus dimiliki. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Allah, adalah berbicara pertama-tama mengenai pemerintahan Allah atas kehidupan manusia. Minggu lalu Pak Kia sudah sempat menyebutkan hal ini. Pemerintahan Allah atas kehidupan manusia dan terutama kepada mereka yang percaya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Yesus memerintah kita? Bagaimana cara Yesus memerintah kita? Kita yakin kerajaan sorga atau kerajaan Allah sudah hadir sekarang dan akan disempurnakan nanti di akhir zaman. Pertanyaannya bagaimana cara dia memerintah hari ini? Sehingga kita sadar dan kita tahu bahwa kerajaannya sudah ada sekarang dan akan datang nanti. Dan kita sudah sedang dan terus menerus ada dalam kerajaan.
Bagaimana cara Kristus memerintah? Ada dua hal. Yang pertama, dia memerintah melalui firman-Nya. Ketika Kristus memberikan firman kepada kita, itu adalah cara dia memerintah atas kita dan menyatakan otoritas dia sebagai raja atas kita. Oleh karena itu ketika saudara membaca pasal 5 sampai dengan pasal 7, di situ saudara akan berjumpa dengan begitu banyaknya penafsiran yang Yesus berikan kepada hukum Taurat dan bagaimana orang percaya harus menghidupinya. Firman diberikan. Firman adalah menyatakan kehadiran Kristus. Firman adalah menyatakan kehadiran khusus Yesus yang berelasi dengan umatnya dan memimpin, menuntun umatnya di dalam jalan yang benar. Sehingga murid Kristus yang ada dalam kerajaan Allah, di tengah-tengah tantangan hidup dunia ini, dia tetap bisa berjalan di dalam kebenaran. Dia bisa menjadi saksi Kristus. Mengapa, saudara? Karena ada firman yang memerintah atas kehidupannya dan firman menyatakan otoritas sang raja itu dalam hidup kita. Kedua, bagaimana cara Kristus memerintah? Yaitu melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan umat Allah. Di mana ada firman, di situ ada Roh Allah. Di mana ada Roh Allah, di situ ada firman. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan kedua hal ini terus bekerja sama untuk kemudian menyatakan kehadiran dan pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Roh akan senantiasa menuntun jalan kita karena Roh hadir untuk bersaksi tentang Kristus. Dan di mana Roh Kudus hadir, semua orang yang disebut sebagai murid Kristus pasti akan dibawa untuk tunduk kepada firman dan otoritas Kristus sebagai raja. Maka ini adalah karakteristik daripada pemerintahan Kristus yang bersifat rohani dalam hidup umat Allah. Maka dari mana saudara dan saya tahu Yesus hadir dalam hati kita? Yesus memerintah sebagai raja hari ini dalam kehidupan umat Allah. Dua hal ini, firman dan roh. Pertanyaannya, apakah benar firman memerintah dalam hidup saudara? Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang macam-macam tanah yang menggambarkan penerimaan kita terhadap firman. Dan tanah yang subur adalah tanah yang menggambarkan hati umat Allah yang menerima firman dan kemudian taat kepada firman dan berbuah-buah lebat. Pertanyaannya bagi kita, jika Kristus memerintah dalam hidup kita, sampai sejauh mana firman itu bekerja dalam hidup saudara? Sampai sejauh mana Roh Allah menuntun saudara untuk takluk kepada firman? Atau lebih banyak kita itu kepala batu? Ketika kita mengerti firman, ketika kita tahu Roh Tuhan berkehendak demikian, tapi kita selalu saja bilang tidak Tuhan atau nanti saja. Saudara dan saya dipanggil sebagai murid. Sebagai murid yang hidup miskin di hadapan Allah dan karena itu berbahagia karena engkau mempunyai kerajaan sorga sekarang. Tapi ingat, untuk itulah saudara dan saya harus memastikan bahwa murid diperintah oleh Kristus dan firman dan rohnya hidup di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen mengaku diri sebagai orang Kristen, percaya Yesus, pengikut Yesus. Tapi firman tidak perintah dalam hidup dia. Lebih banyak dia mengikuti pikiran duniawi dia, hasrat hati dia yang berdosa itu daripada firman. Seringkali kita itu menempatkan diri seperti ini, Tuhan tunduk sama saya, bukan saya tunduk sama Tuhan. Padahal kita mengaku, Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi berulang-ulang dalam kehidupan kita, entah itu dalam ruang doa kita, entah itu dalam ruang pekerjaan, ruang keluarga kita. Seringkali aplikasi kehidupan kita membuat Tuhan engkau yang tunduk sama saya dan bukan saya tunduk sama engkau. Ketika itu terjadi maka kita sedang menyangkali pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Allah memanggil engkau dan saya untuk mari menjadi murid Yesus. Khotbah kemuridan, panggilan menjadi murid Kristus yang berkomitmen kepada Allah. Hidup miskin di hadapan Allah. Tetapi ingat, orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang berbahagia dan yang empunya kerajaan sorga. Berarti mengakui pemerintahan Kristus, firman dan rohnya memerintah atas hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih karena Engkau memanggil kami sebagai murid Kristus, menempatkan kami di dalam kerajaan-Mu, dan Engkau menuntun kami dengan prinsip-prinsip hidup yang benar supaya kami menjadi kesaksian dalam dunia ini bahwa kami berbeda. Kami adalah murid Kristus dan bukan murid yang datang daripada kerajaan kegelapan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, tolong setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman yang kami mengerti hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.